Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurfaida dan teman saya Ajeng Nurdina, Dia Aryani, Ella Venita, dan Hafni Mahligai. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan tugas besar kami literasi teknologi. Selanjutnya, langsung saja ke latar belakang akan dijelaskan oleh Ella Venita dan Hafni Mahligai. Silakan. Latar belakang. Udara merupakan unsur yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Udara bersih yang dimaksud di sini adalah gas yang tidak berbau, tidak tampak, tidak berwarna, dan tidak berasa. Pada kehidupan sekarang, memperoleh udara yang benar-benar bersih sudah sulit, khususnya di daerah yang banyak memiliki industri. Oleh karena itu, kebutuhan akan udara bersih semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di dunia, hal ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi krisis udara yang sehat. Karena itu, udara perlu dijaga dan diperhatikan kesehatannya. Apabila terjadi penambahan gas-gas lain ke dalam udara yang menimbulkan gangguan serta perubahan komposisi tersebut, maka udara dikatakan sudah tercemar. Berdasarkan pemantauan pencemaran udara tertinggi di Indonesia disebabkan oleh transportasi, yakni sekitar 85%. Itu berasal dari kendaraan yang tidak terawat atau bahkan dari bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan tersebut. Sumber polutan merupakan unsur kimia dari gas buang kendaraan transportasi terdiri dari unsur O3 atau ozon, CO, karbon monoksida, NO, natrium monoksida, SO2, sulfur dioksida, PM10, partikulat meter 10, dan timbal atau PB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ella Penita. Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa 85% udara akan tercemar oleh transportasi dan sisanya melalui industri. Debu atau asap yang dihasilkan kendaraan berupa NOx dan CO. Potensi limbah berupa debu atau partikel terbesar berasal dari sumber tidak bergerak, yaitu industri sebesar 56.653,9 ton per tahun atau 70,37%. SO2 tertinggi berasal dari sumber tidak bergerak, yaitu 403.523,25 ton per tahun atau 78,32%. NOx tertinggi dari sumber bergerak yaitu 27.079,72 ton per tahun atau 62,2%, dan CO terbesar dari sumber bergerak sebesar 589.167,92 ton per tahun atau 25,786%. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor merupakan sumber pencemaran untuk parameter NOx dan CO. Dari fakta yang diketahui, nitrogen dioksida atau NOx adalah bahan pencemar udara yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, melalui gagasan tertulis ini, kami akan menyampaikan sebuah saran dan solusi yang cukup sederhana untuk sedikit membantu dalam mengatasi permasalahan krisis udara bersih. Hal tersebut bertujuan agar tercapainya udara yang bersih dan sehat untuk terciptanya kenyamanan dan kesehatan hidup masyarakat. Kami berharap salah satu ide kami akan dapat membantu mengatasi masalah krisis udara tersebut. Filter udara yang dipasang pada setiap kendaraan akan mengurangi tercemarnya udara, karena asap kendaraan yang mengandung karbon dioksida atau CO dan serobong pabrik yang mengandung CO2, CO, dan HC yang beresiko tinggi baik kesehatan manusia serta menyebabkan polusi udara. Filter udara ini akan membendung kotoran-kotoran yang keluar. Jika sudah penuh, maka kita bisa membuang kotorannya tanpa harus mencemari udara. Pengangkatan kotoran pada filter dilakukan manual oleh manusia. Yang berikutnya yaitu tujuan dan manfaat. Dari masalah-masalah yang telah dirumuskan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari gagasan ini, yaitu yang pertama, menjaga agar udara tetap bersih. Yang kedua, mengurangi polusi yang dapat merusak kesehatan. Dan yang ketiga, memberikan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis udara bersih. Dan yang terakhir yaitu memperkecil pemanasan global. Bab 2, yaitu gagasan. Saat ini polusi sudah menjadi masalah global yang perlu bersama kita pikirkan. Dan tentu bagaimana cara mengatasi pencemaran udara itu sendiri. Dengan adanya polusi udara,
yang beberapa penyebabnya adalah gas asap kendaraan dan emisi yang dikeluarkan oleh cerobong asap pabrik ternyata menyebabkan pencemaran udara yang menimbulkan beberapa efek samping yang negatif. Efek negatif dari pencemaran udara yaitu penyakit jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek diantaranya memicu terjadinya kerusakan pada sel pernafasan dan membuat pernapasan menjadi buruk, memicu resiko penyakit kardiovaskular, dan memberikan tekanan lebih pada paru-paru dan jantung, di mana organ ini harus bekerja lebih ekstra, sedangkan untuk efek jangka panjangnya, pencemaran udara dapat membuat penuaan pada paru-paru dengan cepat, menurunkan bahkan menghilangkan fungsi organ tubuh utama yaitu paru-paru, meningkatkan berbagai potensi penyakit seperti emfisema, asma, bronkitis, dan dapat meningkatkan terjadinya potensi penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan penyakit paru-paru kronis. Selanjutnya oleh Ajeng. Dengan adanya fakta yang terlihat saat ini, baik itu kematian atau gangguan kesehatan, sudah seharusnya bersama melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Maka dari itu, kami mengusulkan gagasan ini sebagai bentuk kontribusi dalam mengatasi permasalahan pencemaran udara, yaitu dengan menggunakan air filter. Air filter memiliki tugas menjaga kualitas udara agar tetap bersih, bebas dari debu dan material kasar atau padat. Air filter ini dibuat dengan bahan selat halus yang tahan terhadap perubahan suhu, memiliki kerapatan pori-pori yang cukup ideal untuk menyaring kotoran, serta dilengkapi dengan minyak khusus yang berfungsi sebagai penahan dan penangkap partikel debu yang lebih kecil, sehingga filter bekerja maksimal untuk menampung kotoran yang keluar dari kendaraan dan cerobong asap pabrik. Pori-pori pada air filter bekerja menahan kotoran sekaligus mengendapkan kotoran, dibantu dengan minyak filter agar kotoran sudah menempel tidak lepas dengan mudah dan bertebaran bebas. Pihak-pihak yang dapat membantu agar terwujudnya gagasan ini yaitu dengan bantuan pemerintah untuk membantu menyediakan alat ini dan mengampanyekan hal ini pada khalayak ramai serta menerapkan aturan pada setiap pabrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Yang terakhir, kesimpulan. Secara garis besar, gagasan yang kami ajukan ini memiliki esensi dan nilai kepedulian terhadap lingkungan karena kami merancang sebuah gagasan ini berangkat dari keprihatinan kami terhadap masalah lingkungan yang mana udara bersih sangat sulit ditemukan. Gagasan yang kami rancang ini merupakan yaitu untuk membantu dalam mengatasi masalah krisis udara bersih sehingga masyarakat dapat menghirup udara yang bersih dimanapun tanpa takut kesehatannya terganggu. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.